Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 3 pada pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan PPKN. Langsung saja kita masuk materi pertama, yaitu Bahasa Indonesia KD 3.2. Kali ini kita belajar kosakata baku. Kosakata baku adalah kosakata bahasa Indonesia yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat PUEBI. Jadi ini ada pedoman baru, kaidah-kaidah yang berlaku itu sesuai dengan PUEBI ini. Dulu ejaan yang disempurnakan, kemudian kita ada pedoman baru, ini PUEBI ini. Di dalam PUEBI yang dibahas itu meliputi penggunaan huruf, penggunaan kata, penggunaan tanda baca, serta penggunaan kata serapan. Di sini Bu Desi menyontohkan kata baku berimbuhan yang sesuai dengan PUEBI. Yang di sebelah kiri ini kata tidak baku, contohnya dipakai dengan akhiran huruf E. Nah, yang baku itu adalah dipakai, menggunakan A dan I. Kemudian kata tidak baku berikutnya ada berkelanjutan, dipisahkan tanda pisah. Nah, ini yang baku ditulis lanjut, tidak terpisah ya, berkelanjutan. Kemudian kata non-ASEAN. Kata non itu jika diikuti dengan singkatan itu harus menggunakan tanda pisah seperti ini. Kemudian sukuisme, imbuhan isme ini seharusnya digabung menjadi sukuisme. Kemudian kata ini yang sehari-hari kita pakai, kata dibikin, ini adalah kata tidak baku. Nah, kata bakunya itu adalah dibuat. Seperti itu ya. Nah, contoh penggunaan kosakata baku ini ada di dalam teks tema 3 subtema 3, teks IPA, IPS, dan lainnya. Itu bisa dilihat nanti kata-kata bakunya. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya tentang IPA KD 3.4 mengenai listrik statis dan listrik dinamis. Pengertian listrik statis adalah aliran listrik yang arusnya tidak mengalir. Jadi statis ya, diam. Ada listrik tapi tidak mengalir. Kemudian listrik dinamis, itu adalah aliran listrik yang arusnya mengalir. Jadi arus listriknya itu mengalir ya, menggunakan rangkaian tertutup. Nah, itu listrik dinamis. Jadi dua hal ini itu ada persamaannya, persamaan listrik statis dan listrik dinamis. Di antaranya yaitu yang pertama itu sama-sama merupakan fenomena kelistrikan, kemudian terjadi pada benda yang bermuatan listrik, dan yang ketiga interaksi terjadi akibat perbedaan muatan listrik. Nah, selain perbedaan, listrik statis dan listrik dinamis, ini juga terdapat perbedaannya. Di antaranya, yaitu ada dan tidaknya aliran muatan listrik, kemudian ada dan tidaknya sumber daya listrik. Jadi kalau listrik dinamis itu ada sumber daya listriknya, contohnya baterai, seperti itu. Kemudian perbedaan berikutnya tentang bisa diukur dan tidaknya arus listrik dan beda potensialnya. Jadi kalau listrik dinamis itu bisa diukur arus listriknya menggunakan ampere meter, dan bisa juga diukur beda potensialnya menggunakan voltmeter.
Kalau listrik statis itu karena tidak mengalir, jadi tidak bisa diukur seperti itu. Kemudian materi berikutnya kita belajar tentang sumber listrik. Jadi ada beberapa sumber listrik, kita akan bahas kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing sumber listrik itu. Yang pertama, sumber listriknya baterai sekali pakai. Nah, baterai sekali pakai ini mengalami perubahan juga ya. Jadi ada banyak macamnya, diantaranya baterai zinc karbon, kemudian baterai alkalin, ada baterai lithium, ada baterai silver oxide, kemudian ada baterai zinc air cell. Nah, itu semuanya adalah sekali pakai. Nah, kelebihan dari baterai sekali pakai itu kapasitas maksimal yang lebih besar. Jadi, kapasitasnya itu lebih besar. Nah, selain kelebihan, ini juga ada kekurangannya, yaitu tegangannya lebih rendah dan mencemari lingkungan. Seperti itu. Kemudian sumber listrik yang kedua, ini ada baterai isi ulang atau rechargeable. Ini juga ada banyak. Misalnya saja baterai rechargeable alkalin. Kemudian ada baterai nikel kadmium. Ada baterai nikel metal hydrate. Kemudian baterai Li-ion dan baterai lithium polimer, seperti itu. Nah, kelebihan dari baterai isi ulang ini bisa digunakan berulang kali ya. Jadi kalau habis diisi lagi, seperti itu. Kekurangannya, ini harganya lebih mahal dari baterai yang sekali pakai. Nah, kedua baterai ini kekurangannya sama, yaitu mencemari lingkungan, seperti itu. Kemudian sumber listrik yang ketiga ada pembangkit listrik atau PLTA. Ini kelebihannya menghasilkan energi listrik yang besar. Nah, selain itu juga tidak mencemari lingkungan. Kekurangannya hanya satu, yaitu membutuhkan lahan yang luas untuk membuat pusat listrik yang berkapasitas besar. Gitu. Berikutnya, dalam keseharian kita sering mengenal istilah PLN. PLN ini adalah singkatan dari perusahaan listrik negara. Ini merupakan perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan. Nah, terkadang juga ini kita mengalami gangguan listrik ya, bisa mati listrik, seperti itu. Ini ada faktor-faktor penyebabnya. Di antaranya, satu, ketidaksiapan pembangkit, bisa juga gangguan transmisi, ataupun gangguan distribusi. Nah, gangguan-gangguan listrik ini ada yang mempengaruhi faktor dari luar dan faktor dari dalam. Kalau faktor dari luar itu bisa kejadian alam, misalnya petir, kemudian pohon tumbang, bisa juga hewan yang menyentuh jaringan, dan galian yang menyebabkan kabel tanah menjadi rusak. Kalau faktor dari dalam itu adalah gangguan komponen dan peralatan yang terpasang jadi dalam jaringan itu sendiri, gitu. Berikutnya materi PKN kita akan belajar sikap. Nah, kemarin kita sudah tahu ya, ada beberapa tokoh dunia yang menemukan hal-hal baru dalam kehidupan kita. Contohnya penemu bel listrik, penemu lampu pijar, penemu motor, itu ada banyak sekali. Nah, mereka semua itu memiliki sikap disiplin, kerja keras, dan pantang menyerah. Sikap-sikap ini merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, sikap pantang menyerah dan ulet adalah sikap yang tidak mudah patah semangat dalam menghadapi berbagai rintangan. Jadi selalu bekerja keras untuk mewujudkan tujuannya. Menganggap rintangan dan hambatan itu selalu ada dalam setiap kegiatan yang harus dihadapi. Jadi masalah itu sebagai tantangan. Mereka tidak mudah menyerah seperti itu. Dan sikap berikutnya ada disiplin. Ini adalah sikap yang selalu tepat janji, sehingga orang lain mempercayainya.
Jadi mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Jadi suatu saat berkata apa, maka akan ditepati. Ini adalah disiplin ya. Kemudian sikap berikutnya ada kerja keras. Ini adalah bekerja dengan sungguh-sungguh, sekuat daya dan tenaga, penuh semangat, pantang menyerah, dan semua itu untuk mencapai hasil yang terbaik. Jadi ini mirip dengan sikap yang pantang menyerah. Sikap kerja keras ini selalu fokus pada pekerjaan, sehingga tidak punya waktu dan energi lagi untuk melakukan kegiatan yang lainnya. Jadi fokus satu kegiatan, itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Seperti itu namanya kerja keras. Nah, sikap-sikap baik ini kita bisa menerapkannya di jalan raya. Nah, kita bisa mematuhi tata tertib yang ada. Di antaranya mematuhi lampu lalu lintas, kemudian yang kedua memakai helm, dan yang terakhir membawa surat kelengkapan berupa STNK dan SIM. Seperti yang kita ketahui, lampu lalu lintas itu ada 3 ya. Yang pertama warna merah, itu artinya pengendara wajib berhenti. Kemudian lampu nyala kuning, itu pengendara saatnya bersiap-siap. Dan ketika menyala lampu hijau, itu pengendara wajib jalan. Seperti itu. Demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.